وعلى آل سيدنا محمد. يا سيدي يا سندي يا عمدتي يا عدتي في عسرتي ويساري، يا مفزعي عند الكروب وملجئي عند الخطوب وخشية الإضرار. يا عصمتي يا نصرتي يا قوتي يا منجدي يا منكذي يا جاري، يا سيد الشفعاء أدرك فقط أصبحت في بحر الأسى متواري، وعلي من ليل الغموم من جنة أمسيت فيها حائر الأفكار، وبقلبي الوجد الذي ما زال في سودائه متأججا كالنار. من فرقة الأحباب والألف لي مع قلة الأعوان والأنصار، قم يا رسول الله بي وتولني واشفع إلى الرحمن في أوزاري، واسأله كشف مهمتي وملمتي وقضاء حاجاتي وستر عواري، وصلاح حالاتي وحسن عواقبي وسداد خاتمتي وحسن جواري. وعليك صلى الله يا علم الهدى ما هبت النسمات بالأسحار، والآل والصحب الكرام وتابعين ما غنت الأطيار في الأشجار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Dalam pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang pembagian hadis dari segi matannya, yaitu ada tiga pembagian. Yang pertama haditsun marfu' wa huwa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian haditsun mauqufun wa huwa ma udhifa ila sahabah radhiyallahu anhum. Wa tsalits ma udhifa ila tabi'in wa huwa haditsun maqtu'. Dan kita sudah bahas panjang lebar tentang hal itu. Kemudian di sini kita akan bahas lagi tentang pembagian hadis dari segi sanadnya. Ya, dari segi sanad. Dan berbicara dari sisi sanad yang bersambung. Ada suatu hadis disebut oleh para ulama dengan sebutan al-hadithul musnad. Al-hadith al-musnad. Apa itu hadithul musnad? Al-hadithul musnad huwa al-hadithul muttasil isnaduhu min rawihi ila an yantahi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah hadis yang bersambung rantaian periwayatannya dari si periwayat pertama
sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hadis yang sanadnya rantaian periwayatannya bersambung dan ujungnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut sebagai haditsun musnad. Ya. Sehingga di sini ada dua hal. Yang pertama ittisalus sanad, yang kedua adalah ar-rafa'. Atau artinya rafa' ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dua hal mesti ada. Kalau dua hal ini ada, maka hadis tersebut dinamakan haditsun musnad. Jelas. Kalau memang sanadnya ada terputus, sekalipun nyambungnya kepada Nabi, nggak dinamakan sebagai haditsun musnad. Dinamakan apa? Nanti itu ada pembahasannya. Terkadang bisa dinamakan haditsun munqati', terkadang bisa dinamakan haditsun mu'dhal, ya, dan lain sebagainya. Nanti ada pembahasannya. Cuman intinya hadis yang sanadnya bersambung tanpa terputus dari periwayat sampai kepada Nabi. Yang kedua kategorinya ini haditsun marfu'. Maka itu dinamakan sebagai haditsun musnad. Setiap hadis yang muttasil sanaduh, yang kedua ya nisbahnya kepada Nabi SAW, maka dinamakan dengan haditsun musnad. Jelas. Sehingga kita akan dapati di dalam kitab-kitab para muhaditsin, ketika menyebutkan suatu hadis dia mengatakan ini haditsun musnad. Kita bisa faham langsung apa yang mereka maksud dengan haditsul musnad. yakni ini hadis muttasil sanaduhu wa rufi'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nah, ini haditsun musnad. Akan sering kita dapati di dalam ungkapan-ungkapan para muhaditsin. Jelas? Ini pendapat sebagian besar muhaditsin seperti itu. Ya. Sehingga haditsun mauquf dinamakan musnad atau tidak? Apa itu haditsun mauquf? Ma'udhifa ila sahabah. Hal dinamakan musnad apa tidak? Kenapa? Sebab kategori musnad ada dua. Harus bersambung rantaian periwayatannya dan rufi'a ila Nabi SAW. Itu dua. Sedangkan hadis mauquf, ya, sekalipun sanadnya nyambung, tapi ketika dia mauquf ala sahabah, maka dia tidak dinamakan musnad. Jelas? Baik. Demikian halnya juga dengan haditsun maqtu'. Apakah bisa dinamakan dengan haditsun musnad? Kenapa? Karena nisbahnya kepada tabi'in, bukan kepada Nabi SAW, sekalipun sanad periwayatannya nyambung. Baik. Ada hadis marfu' tapi putus di tengah-tengah sanadnya. Bisa dinamakan musnad apa enggak? Enggak bisa. Baik, jamil. Terkadang cuma dibawain hadisnya aja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat atau lain sebagainya. Ya. Kagak dibawain sanadnya. Bisa kita bilang nih hadis musnad tapi bukan? Tidak. Saat itu yang dibawakan bukan hadis musnad. Enggak ada sanadnya. Sekalipun rufi'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ta'rif atau definisi hadis musnad yang dinyatakan oleh sebagian besar para muhaditsin. Nah. Dan hukumnya terkadang hadis musnad itu bisa jadi hadis sahih, bisa jadi hadis hasan, bisa hadis dhaif. Sekalipun sanadnya muttasil, tetapi kan kita nggak tahu keadaan para periwayatnya, kita nggak tahu. Karena itu sekalipun di hadisnya adalah hadis musnad, tapi bisa jadi sahih, bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif.
tergantung mata rantai para periwayat itu, mata rantai sanad tersebut. Kira-kira jelas, bisa difahami? Tentang haditsul musnad, ada yang mau bertanya gak kira-kira? Nggak ada? Baik, kalau gitu kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ada lagi namanya haditsun al-muttasil. Kalau tadi haditsun musnad, kalau ini haditsun muttasil. Kita akan dapetin ungkapan para muhaditsin dalam kitab-kitab hadis mereka. Mereka menyatakan hadal hadis haditsun muttasil. Apa maksudnya haditsun muttasil? Haditsun muttasil huwa mattasala sanaduhu bisama' kulli rawin min ruwatihi mimman fawqahu ila muntaha. Sawa'un intihauhu lahu sallallahu alaihi wasallam amli sahabi. Dia adalah hadis yang bersambung rantai periwayatannya. Setiap periwayat mendengar dari yang sebelumnya, dan yang sebelumnya mendengar dari yang sebelumnya, dan terus begitu sampai ujung sanad. Dari ujung ke ujung bersambung para periwayat, dari ujung ke ujung mendengar satu sama lain. Jelas? Nah, terlepas apakah hadisnya, matan hadisnya marfu, mauquf, ya, terlepas dari itu. Selama itu adalah sanadnya bersambung, mau hadisnya hadis marfu atau hadis mauquf kepada sahabat, maka tetap dinamakan muttasil. Intinya ini hadis muttasilus sanad. Jelas? Baik. Jelas? Baik. Hanya saja haditsul muttasil hanya diberikan nama haditsul muttasil itu kepada hadis yang sanadnya bersambung, tetapi hanya kepada hadis marfu dan mauquf. Maqtu' tidak. Faham? Apa hadis marfu? Ma'udifa ila nabi. Apa hadis mauquf? Ma'udifa ila sahabat. Apa hadis maqtu'? Ma'udifa ila tabi'in. Artinya predikat al-muttasil hanya diberikan kepada hadis marfu dan mauquf, yang muttasil sanad. Faham gak kira-kira? Baik. Hadis maqtu' kenapa enggak dikasih predikat muttasil? Di sini sebenarnya boleh-boleh aja selama sanadnya muttasil dan ujungnya di tabi'in. Sebenarnya kita bisa bilang muttasilus sanad, ya, tapi kita nggak boleh bilang haditsun muttasil. Muttasilus sanad boleh, ila tabi'i, ila fulan at-tabi'i misalnya. Tapi ketika kita bilang ini haditsun muttasil, nggak boleh. Kenapa? Sebab bertolak belakang dong dari segi penamaan. Penamaannya kalau kepada tabi'in apa? Maqtu', ya kan? Haditsun maqtu', penamaannya. Namanya hadis maqtu'. Maqtu' itu artinya apa? Putus. Ya, mereka ulama bilang untuk hadis maqtu' kita nggak boleh bilang haditsun muttasil maqtu'. Kenapa? Tolak belakang. Muttasil kok maqtu'? Nyambung nggak? Muttasil kok maqtu'? Muttasil itu kan nyambung. Di satu sisi hadis yang dinisbahkan kepada tabi'in namanya maqtu'. Dari segi penamaan nggak cocok. Walaupun dari segi realita nggak ada masalah.
Cuman penamaannya kita nggak boleh mengatakan hadithun muttasil maqtu'. Ada penamaan yang keliru. Habis bilangnya apa? Ya, seperti yang tadi saya bilang, sanaduhu muttasil ila tabi'i. Ini sanad muttasil kepada seorang tabi'i. Tapi kita nggak bisa bilang hada hadithun muttasil maqtu', nggak bisa. Jelas. Yang boleh kita bilang hadithun muttasil hanya hadithun marfu dan hadithun mauquf. Hadithun maqtu bukan dibilang muttasil al-maqtu, enggak. Ada tolak belakang, namanya keliru. Tapi bilang sanaduhu muttasil ila tabi'i. Paham? Sebab permasalahannya dari segi nama, bukan dari segi realitanya. Dari realita dia bersambung. Tapi penamaannya nggak cocok. Karena itu mereka tidak mengatakan hadithun muttasilun maqtu'. Tapi mereka bilang sanaduhu muttasil ila fulan. Jelas. Dan hadis yang muttasil ya adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai ke Nabi atau kepada tabi atau kepada sahabi. Adapun kepada tabi'in tidak dibilang hadis muttasil. Ya, bilangnya sanaduhu muttasil ila tabi'in. Ini bisa jadi hadis sahih, bisa jadi hadis dhaif, bisa jadi hadis hasan, tergantung kualitas para periwayatnya. Jelas? Sampai di sini kira-kira bisa difahami atau tidak? Hah? Bisa difahami apa enggak? Lebih baik. Bukan syarat hadisun muttasil. Kalimat ittisalus sanad itu apa? Kan syaratnya ada syarat sahih ittisalus sanad. Apa makna ittisal? Makna ittisal an yasma'a kullu rawin amman fawqahu wa hakadha ila akhir sanad. Si periwayat mendengar dari periwayat sebelumnya dan sebelumnya mendengar dari yang sebelumnya dan begitu seterusnya sampai ujung terakhir daripada sanad itu. Faham? Ada namanya ittisalus sanad. Kalau si periwayat tidak mendengar dari yang sebelumnya, berarti ada putus. Contoh, saya bilang bahwasanya Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Dari mana saya punya hak ngomong gitu? Saya nggak dengar dari Nabi. Iya kan? Ente mengklaim Nabi bilang, Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat. Dari mana lo berani ngomong begitu? Lo dengar Nabi ngomong? Enggak. Lantas dari mana? Saya punya jalur periwayatannya. Saya dengar dari guru saya si fulan. Dia dengar dari gurunya si fulan. Generasi sebelumnya. Dia dengar dari gurunya si fulan. Dan begitu seterusnya sampai kepada Nabi. Nah dia nih yang terakhir tuh si sahabat, dia dengar dari Nabi langsung bahwa Nabi bilang innamal a'malu binniyat. Nah ini yang dinamakan ittisalus sanad. Sanadnya nyambung, nggak ada putus. Faham? Referensinya jelas. Masadirnya jelas. Nyambung. Kalau ada putus berarti ini dari mana lo dengar? Paham? Itu yang menjadikan hadis itu periwayatannya cacat ketika dia terputus. Jelas? Ente mengklaim Nabi Muhammad ngomong dari mana? Ente mengklaim, menyatakan ente ada kabar begini dari mana? Mana sumbernya? Ente dengar? Enggak. Itu yang jadi masalah. Sampai sini ada yang mau bertanya? Harus mendengar. Ada lagi yang mau nanya? Kalau ini udah jelas, kita masuk di pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya ada namanya haditsun musalsal. Ini juga berbicara tentang sifat hadis itu, sifat sanadnya.
Hadis musalsal ini merupakan hadis yang menarik sekali. Bagaimana itu? Allah. Ini sangat menarik. Hadis musalsal. Apa itu hadis musalsal? Banyak orang awam suka nyebut hadis musalsal dan dengan pemahaman yang salah. Dia bilang hadis musalsal itu yang hadis sanadnya nyambung, an gitu. Itu salah, keliru. Yang sanadnya menyambung itu namanya haditsun muttasil. Sawa'un ila sahabi atau ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Adapun kepada Nabi namanya haditsun musnad. Jelas. Kalau hadisnya diriwayatkan dengan an fulan, an namanya haditsun mu'an, nanti ada. Tapi ada beberapa orang suka bilang begitu. Ini hadisnya musalsal, an fulan. Ada salah pemahaman, keliru. Hadis musalsal itu apa? Hadis musalsal itu para periwayat, rantaian periwayatannya itu. Rantaian periwayatannya, yakni sanadul hadis. Ya, setiap mata rantai itu punya kesamaan. Setiap mata rantai punya kesamaan sifat dengan mata rantai sebelumnya, dan begitu seterusnya. Jadi ada satu titik sama, satu titik kesamaan. Setiap riwayat meriwayatkan ya dengan suatu kesamaan. Itu intinya itu. Baik itu kesamaan dalam cara penyampaian atau kesamaan dalam masa atau tempat atau gaya dan perilaku dan lain sebagainya. Intinya ada titik persamaan setiap periwayat. Nanti akan dikasih contohnya. Contoh, kesamaan dalam tempat. Setiap periwayatnya itu meriwayatkan itu hadis di satu tempat yang sama. Jelas. Atau di masa yang sama. Seperti apa? Hadis Yaum Asyura. Setiap periwayat ini meriwayatkan itu hadis di hari Asyura. Si sahabat bilang, saya mendengar dari Rasulullah di hari Asyura bahwasanya siyamu Asyura yukaffirus sanah al-madiyah. Ya. Sahabat menceritakan ini kepada tabi'in pada hari Asyura. Si tabi'in menceritakan kepada tabi'in generasi setelahnya pada hari Asyura. Dan terus ke bawah sampai sekarang ini semua periwayatnya itu punya satu kesamaan. Apa itu? Mereka meriwayatkan atau menyampaikan hadis pada hari Asyura. Itu ada titik kesamaan. Terlepas ya itu sanadnya jambung atau periwayatnya itu adalah atau dhabt, terlepas dari itu semua. Tetapi yang jadi tolak ukurnya yang dinamakan sebagai hadis musalsal, bahwasanya ini periwayatan, jalur periwayatan, setiap mata rantainya itu punya kesamaan satu sama lain. Jelas. Contoh lain, semua periwayatnya dari Syam, dari Syam, contoh. Atau semua periwayatnya dari Yaman. Atau semua periwayatnya bermadhab Syafi'i. Ya, ini mendengar dari sebelumnya. Wa hadza fulan Syafi'i. Ya, dia mendengar dari guru sebelumnya, madhabnya Syafi'i juga.
dan terus sampai ke atas semuanya Syafi'iyin. Faham? Terus ada lagi yang unik, ya, sifatnya semua periwayatnya Ahlul Bait. Ya, terkadang Anda mesti kasih tahu, terkadang kesamaannya seluruh sanad, terkadang kesamaannya di sebagian sanad, di sebagian, enggak seluruhnya, tetapi titik kesamaan itu ada. Faham? Seperti yang saya sampaikan tentang periwayatan sanad kita kepada Imam Bukhari, itu semua periwayatnya sampai kepada Imam Abi Saif Al-Yamani, Ibn Abi Saif Al-Yamani, itu semuanya Ahlul Bait dan semuanya Ba'alawi dan semuanya Syafi'i, bermazhab Syafi'i, dan semuanya Sufiyah. Itu berapa jenis tasalsulnya? Kesamaannya tuh ada beberapa, enggak cuma satu. Semuanya Ahlul Bait, semuanya Ba'alawi, itu yang kedua. Semuanya bermazhab Syafi'i, semuanya Sufiyah, berthariqah tasawuf, semuanya berthariqah Alawiyah. Syuf, lihat kan kesamaannya yang unik. Nah, Allah ajib. Terus ada lagi yang unik, tahu apa? Juga begitu. Kesamaannya itu, ini tadi udah sampai 6. Ada lagi kesamaannya, tahu apa? Semuanya dari Abah ke Abah ke Abah ke Abah ke Abah ke Abah sampai ke atas. Nah, lebih unik lagi. Seperti al-hadithul musalsal bitta'addub, mengambil adab dan didikan. Seperti sanad Bani Alawi, itu sanadnya dia orang. Ya, ta'addabtu bi adab Sayyidil Walid Al-Habib Naufal. Qala ta'addabtu bi adab walidi Al-Habib Salim. Qala ta'addabtu bi adab walidi Al-Habib Ahmad. Qala ta'addabtu bi adab abi Al-Habib Husain. Qala ta'addabtu bi adab abi Al-Habib Saleh. Qala ta'addabtu bi adab abi Al-Habib Abdullah. Ini nasab semuanya sampai Nabi begitu. Sampai ke Faqih Syekh Abu Bakar, ta'addabtu bi adab abi Salim bin Abdullah, ta'addabtu bi adab abi Abdullah, ta'addabtu bi adab abi ya Abdurrahman, ta'addabtu bi adab abi Abdullah, ta'addabtu bi adab abi Abdurrahman As-Saggaf, ta'addab bi abi man ismuhu Muhammad Maulad Dawilah. Qala ta'addab bi abihi Ali Maulad Darak wa ammi Abdullah Ba'alwi. Qala ta'addabtu bi abi Alwi al-Ghuyur, ta'addabtu bi abi Al-Faqih Al-Muqaddam, ta'addabtu bi abi Ali ibn Muhammad Sahib Mirbat, dan terus ya sampai kepada Nabi SAW. Nah, ini semua jalur periwayatan ada kesamaan. Titik kesamaannya enggak cuma satu, kadang seperti saya bilang, semuanya Ahlul Bait, semuanya dari bapak ke bapaknya. Begitu. Terus semuanya ulama, semuanya aulia, semuanya Sufiyah, semuanya Syafi'iyah. Subhanallah. Nah, ini hadithul musalsal sifat. Terkadang lagi ya persamaannya itu di mana tahu? Digelar. Gelar. Seperti yang saya bawakan. Allah. Nah, gelarnya apa? Semua periwayatnya khutbah, khatib. Khatib di negerinya masing-masing. Ya. Seperti musalsal bil khutbah. Ini persamaannya semuanya khatib. Semuanya penceramah. Semuanya berkhutbah. Semua periwayatnya. Hadis apa? Hadis yang
saya dapetin ijazatan anil walid. Abah seorang khatib, penceramah. Bahkan di masanya dikenal dengan singa podium juga. Beliau dari ayahnya, ya, seorang khatib Indonesia. Al-Mulaqab bi Shibl al-Manabir Al-Habib Salim bin Ahmad Jindan. An Syekhihi Abdullah Azhari Al-Falembani, khatib Palembang. An Syekhihi Ahmad bin Zaini Dahlan, khatib Makkah. Ya, an Syekhihi Al-Qadhi Abi Muhammad Ali Ar-Ritidai Khan Al-Midrasi Al-Hindi, khatibul Hind. An Syekhihi Abi Hafaz Umar bin Abdul Karim bin Abdul Rasul Al-Attar, ya, khatibul Hijaz. Naam. An Syekhihi Ali bin Abdul Bar Al-Wanai Al-Hasani, khatibul Mesir. An Syekhihi Umar bin Ahmad bin Aqil Al-Saggaf, khatibul Makkah. Ya. Atau an Muhammad bin Muhammad Murtada Az-Zabidi, khatibul Yaman wa Mesir. An Umar bin Ahmad bin Aqil Al-Saggaf, khatibul Makkah. An jaddihi Abdullah bin Salim Al-Basri, ya, khatibul Makkah. An Muhammad bin Alauddin Al-Babili, khatibu Mesir. An Ahmad bin Muhammad Al-Shalbi, khatibu Mesir. An Yusuf bin Abdullah Al-Armiyuni, khatibu Mesir. An Abdullah bin Abi Bakar, an Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti, khatibu Mesir. An Abi Tayyib Ahmad bin Muhammad Al-Hijazi, khatibu Shibra. An Ismail bin Ibrahim Al-Hanafi, khatibu Mesir. An Al-Hasan bin Muhammad bin Ahmad Al-Arbali, khatibu Al-Mawsil. An Abi Hafiz Umar bin Yusuf Al-Kirmani, khatibu Rasafa bi Baghdad. An Abi Bakar Al-Saffar, khatibu Fustat. An Abdul Khaliq bin Zahir Al-Shahami, khatibu Dimashq. An Abi Nasr Muhammad bin Muhammad Hamiha Al-Ramishi, khatibu Himis. An Muhammad bin Al-Hasan bin Ali bin Jama'ah Al-Maqdisi, khatibu Bait Al-Maqdis. An Muhammad bin Ja'far Al-Manbaji, khatibu Huma. An Muhammad bin Bishr At-Taflisi, khatibu Antakya. An Al-Hasan bin Arafah Al-Abdi, khatibu Basra. An Abdullah bin Abakar As-Sahmi, khatibul Ahwaz. An Iyas bin Abi Iyas, khatibul Kufa. An Ali bin Zaid bin Jud'an, khatibul Basra. An Sa'id bin Al-Musayyib, khatibul Syam. An Salman Al-Farisi, khatibul Qadisiyah. Itu semuanya khutbah. Salman Al-Farisi bilang, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkhutbah di tengah-tengah kami. Semuanya itu dari awal sanad sampai akhir sanad. Ya, khutbah. Ada orang khutbah gak di sini? Hah? Ada yang khutbah Jumat gak di sini? Hah? Insyaallah ente orang pada khutbah Jumat, ana ijazahin bakal ente orang. Ya seperti ana dapat dari Abah dari Injuta sampai. Ya, ana khatib, ente orang juga insyaallah jadi khutbah. Ya. Baik, hada musalsal. Ada titik kesamaan. Terlepas itu hadisnya sahih atau dhaif atau hasan, terlepas dari itu semua, itu pembahasan lain. Cuman al-musalsal ini dia fokus kepada persamaan di dalam sanad periwayatannya. Jelas. Ada lagi yang unik, tahu apa? Semua periwayatnya namanya sama. Periwayatnya namanya sama. Al-musalsal biman ismuhu Muhammad. Naam. Periwayatnya semuanya namanya Muhammad. An Muhammad, an Muhammad, an Muhammad sampai ke atas. Ya, ada lagi semua periwayatnya namanya Hasan. Yang unik lagi Al-Jad Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim Jindan, dia punya hadis musalsal biman ismuhu Salim. Semua periwayatnya namanya Salim. Ya. Yang cerita sama saya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Waktu ketemu sama Habib Salim Jindan di Adan, Habib Salim bilang Syifana punya sanad periwayatan musalsal biman ismuhu Salim. Wa anta ismak Salim, ana ijazahin. Salim bin Abdullah Syatiri dari Salim bin Ahmad bin Jindan, enggak tahu Habib sampai kemana itu. Yang jelas ujungnya sahabatnya ya Salim bin Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab. Ya, sampai ke situ. Itu semua periwayatnya namanya Salim. Hakata. Nah ini adalah hadithul musalsal. Makanya disebut
Mana hadithul musalsal huwa alladhi tawarrada rijal isnadihi wahidan fawahidan ala sifatin wahidah. Yang mana setiap mata rantainya itu, para periwayatnya itu, satu demi satu memiliki sifat yang sama. Ya. Baik itu sifatnya pada periwayat itu atau pada sanad itu sendiri. Ya. Atau tempat, atau masa, ya. Atau cara menyampaikannya, atau ketika menyampaikannya ada perilaku yang khusus, ada gaya yang khusus. Nah, atau kedua-duanya, atau digabung semuanya. Faham? Nah. Nah, ini haditsun musalsal. Sebagai contoh di sini disebutkan, ya, di dalam ucapan, ya, ucapan. Nabi bilang kepada Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Saya cinta kepadamu. Faqul dubura kulli salatin, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Mu'adz, saya cinta kepadamu. Maka itu setiap usai salat bacalah Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Mu'adz menyampaikan kepada generasi setelahnya dan mengatakan, inni uhibbuk. Saya cinta kepada kamu. Nah, dan dibawakan itu hadis faqul dubura kulli salatin Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya. Generasi selanjutnya menyampaikan kepada generasi berikutnya juga begitu, inni uhibbuk. Kesamaannya di mana? Di kalimat inni uhibbuk. Jelas. Itu kesamaannya. Paham? Nah, itu generasi demi generasi. Wa hadzal hadits kadzalik musalsal bil mahabbah, saya dengar dari Syekhna Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Hadis tersebut, ya, beliau katakan ini uhibbuk, ya, fala tada'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Terus juga saya dengar dari Habib Umar, dari Habib Ali Jufri, dari Sayyid Muhammad bin Abdul bin Sulaiman Al-Ahdal, dari Syekhna Sayyid Ahmad bin Abdullah bin Abdul Aziz Al-Qudaimi Al-Ruqaimi Al-Makki. Terus banyak lagi dari guru-guru kami, ya, ini hadis di antaranya dari Al-Walid dan dari banyak yang lainnya, dari Syekhna Sayyid Umar bin Hamid Al-Jailani. Banyak guru-guru kami yang meriwayatkan ini hadis kepada kami, hadis al-musalsal bil mahabbah. Nah, Nabi bilang bakal ente orang juga, ana uhibbukum fala tada'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ini nanti kalau dapat hadis musalsal kayak gini, catat. Ini harta karun berharga. Ya. Ente dapetin, ente catat, ente denger ini dari siapa, tanggal berapa, hari kapan, hari apa, jam berapa, itu catat. Jelas. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Al-Fadani, beliau bilang, saya itu mendengar hadis musalsal bil awwaliyah, haditsur rahmah, itu lebih dari 200 guru. Lebih dari 200 guru yang tersebar di berbagai penjuru. Al-Jad Al-Habib Sani bin Ahmad bin Jinnan juga demikian. Ya. Nah, itu contoh ucapan yang sama. Ya. Terus kadang kesamaan di dalam gayanya, perilakunya. Apa itu? At-tashbik. Tashbik ini apa namanya nih? Hah? Apa bahasa Indonesianya? Bukan menggenggam. Hah? Menggenggam itu qabd. Kalau tashbik apa ya bahasa Indonesianya? Hah? Coba kita lihat dulu di kamus. Tashbik. Syabaka baina asabi'i. Nggak ada terjemahannya. Intinya itu
Ini telapak tangan ditaruh ke telapak tangan dia atau orang lain. Ya, terus jari-jarinya itu masuk ke sela jari-jari yang lain. Ini namanya at-tashbik. Aduh, cariin bahasa Indonesianya apa nih? Ya, cariin apa bahasa Indonesianya begini nih, Anda nggak tahu deh. Gitu. Baik kita pegang tangan orang seperti itu atau begini namanya tashbik. Apa lu tahu bahasanya apa nih? Hah? Genggam nih, ini ngegenggam. Ini apa? Ini bukan ngegenggam. Apakah gak ada bahasanya nih? Hah? Menyatukan, ya, nggak cocok, nggak pas. Yang jelas ini namanya tashbik. Nah, setiap riwayatnya ya melakukan ini kepada periwayat sebelumnya. Ya, dia pegang, Nabi pegang tangan siapa namanya Abu Hurairah dan diginiin nih. Ya, dipegang sambil jari-jari itu masuk ke jari-jari, sela-sela jari-jari yang lainnya. Sambil menyatakan suatu hadisnya, khalaqallahul arda yaumas sabat dan seterusnya. Terus Abu Hurairah setelah itu ketika menyampaikan ini hadis kepada seorang tabi'i, digenggam dipegang juga tangannya seperti itu, ditashbik. Dan dia kepada generasi selanjutnya ditashbik. Jadi semua periwayatnya itu ya punya kesamaan di sini, gaya yang sama di dalam menyampaikan itu hadis. Nah, hadis yang semacam ini namanya haditsun musalsal. Jelas? Ada lagi yang digabungkan antara ucapan yang sama dan gaya yang sama. Ucapan dan gaya. Bagaimana? Seperti hadis Anas bin Malik. Ketika menyampaikannya ada gayanya dan ucapannya juga sama. Gayanya apa? Ya, ghabadha lihyatahu. Dia pegang jenggotnya begini. Sambil mengucapkan amantu bil qadar khairihi wa syarrihi hulwihi umurih. Ya, saya beriman kepada qadar yang bagus dan yang buruk, yang manis dan yang pahit. Sambil pegang ininya. Nah, si periwayat yang selanjutnya juga begitu. Mengatakan hal yang sama dan terus ke bawah. Kesamaan di situ. Ya. Terkadang juga siyagut tahammul. Siyagut tahammul itu kan di dalam periwayatan hadis ada ungkapan yang diungkapkan di dalam meriwayatkan. Seperti sami'tu, saya mendengar. Seperti haddatsani, telah memberitahukan kepada saya. Seperti akhbarani juga demikian, mengabarkan kepada saya. Ya. Seperti an, dari. Atau seperti gola, berkata. Itu kan namanya siyagut tahammul. Ungkapan, periwayatan, cara mengungkapkan suatu periwayatan, ini seperti itu. Nah, kadang dari ujung sanad sampai akhir sanad, ya, satu kesamaan dalam pengungkapan. Semuanya bilang sami'tu fulan. Qala sami'tu fulan, qala sami'tu fulan. Semuanya sama. Atau semua periwayatnya mengatakan haddatsani fulan, qala haddatsani fulan, qala haddatsani fulan. Semuanya sama di dalam bentuk pengungkapan riwayat itu dengan ungkapan haddatsani dan seterusnya. Kesamaan dalam hal itu. Nah. Terus terkadang kesamaan dalam apa? Masa periwayatan. Seperti al-musalsal biyaumi Aid. Ya, hadis musalsal dengan hari raya. Pada hari raya, ya, saya mendengar hadis ini di hari raya Idul Fitri. Ya, guru saya bilang saya mendengar hadis ini pada hari raya juga, Yaumul Aid. Sebelumnya bilang saya mendengar hadis ini di hari raya juga. Terus sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas. Semuanya tuh periwayatnya bilang saya mendengar ini di hari raya. Sama juga seperti hari Asyura. Haddatsani fulan yauma Asyura, qala haddatsani fulan yauma Asyura, qala haddatsani fulan yauma Asyura. Semuanya itu. Jelas? Allah. Terus tempat seperti multazam. Semua periwayatnya meriwayatkan itu hadis di multazam. Jelas?
Dan banyak lagi contoh-contohnya. Banyak lagi contoh-contohnya. Ya. Adapun hukum hadisnya, hukum hadis musalsal, matan hadisnya bisa jadi sahih, bisa jadi itu nggak ada sangkut paut sama ini. Itu pembahasan lain. Ya bisa jadi sahih, hasan, dhaif. Demikian juga sanadnya. Ya, demikian juga sanadnya. Sanadnya itu bisa jadi sahih, hasan atau dhaif. Nah, kesamaan ini pun, kesamaan bentuk di dalam periwayatan ini, ya, bisa jadi sahih, bisa jadi dhaif, bisa jadi nyambung, bisa jadi terputus. Ya, intinya apa? Kadang tuh kesamaan seluruh sanad, kadang kesamaan hanya sepotong doang. Kadang kesamaannya itu ya nggak bisa dipertanggungjawabkan keakurasiannya. Benar gak sama? Semua periwayat ini sama? Belum tentu. Ya kan? Nah itu al-hukum bis-sihah atau hasan atau dhaif itu belakangan. Ya. Tetapi intinya di hadis musalsal ini adalah kesamaan. Ada titik persamaan di dalam periwayatan itu. Dalam mata rantainya, di dalam jalur periwayatannya. Terlepas itu sahih atau dhaif atau hasan, terlepas dari itu semua. Saya rasa jelas sampai di sini. Ada yang mau bertanya kira-kira? Nah, dari banyak muhaditsin yang saya dapetin samudra di dalam musalsal ya adalah jaddana al-muhaddits al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindah. Itu beliau meriwayatkan ratusan jenis hadis musalsal. Bahkan banyak hadis-hadis musalsal yang langka. Beliau meriwayatkan dari guru-gurunya. Terkumpul pada diri beliau ini ratusan jenis hadis musalsal yang beliau riwayatkan dari guru-gurunya dan beliau catat itu semua. Enggak sedikit kitab-kitab yang beliau tulis tentang hadis musalsal yang beliau sendiri riwayatkan dari guru-gurunya. Seperti kitab yang beliau tulis judulnya Balabil al-Atyar fi Silsilatil Akhyar. Itu berbicara tentang beberapa hadis musalsal yang beliau riwayatkan dari guru-gurunya. Terus Al-Uqudud Durriyah juga demikian. Itu yang satu jilid, itu kitab Uqudud Durriyah itu ada beberapa kitab dengan judul yang sama. Judulnya sama Uqudud Durriyah. Yang satu kitab aja itu ada sekitar 100 hadis musalsal lebih kurang atau 140 hadis musalsal. Ya. Itu Uqudud Durriyah yang udah saya ketik dan sebagian udah dikerjain untuk ditahqiq. Ada lagi judul yang sama juga Uqudud Durriyah itu 3 jilid besar. Ya, itu lebih dari 300 hadis musalsal. Terus lain lagi beberapa kitab yang beliau tulis ya tebal-tebal khusus untuk berbicara tentang satu hadis musalsal jalur periwayatan yang sangat banyak. Contoh, ada judulnya Al-Iqdul Mukallal fi Hadis Asyura Al-Musalsal. Itu tebal kitabnya. Ada mungkin 100 halaman lebih kurang atau lebih. Ya. Tulisan tangan kecil-kecil Habib. Itu hanya berbicara tentang jalur periwayatan hadis musalsal di hari Asyura. Hadisnya cuma satu. Tuh selebihnya tuh 100-200 halaman semuanya sanad periwayatan. Ada lagi kitab yang beliau tulis judulnya Al-Kawakibud Durriyah fi Hadithul Musalsal bil Awwaliyah. Fi Turuqil Musalsal bil Awwaliyah. Tebal kitabnya. Ya. Sekian ratus halaman, hadisnya cuma satu. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala.
Tapi selebihnya itu jalur periwayatan semuanya. Terus ada lagi yang saya tahqiq pertama kali, judulnya Al-Manhajul Qawi fi Turuqil Musalsal Bitalgim. Talgim, nyuapin. Setiap riwayat menyuapin muridnya. Muridnya menyuapin muridnya lagi. Terus gitu, dari Nabi sampai ke bawah. Nah, Habib tulis tentang itu tuh. Hadisnya cuma satu, bahkan ini nggak ada hadisnya. Ini nggak ada hadisnya. Cuma jalur periwayatan semua. Ada lagi As-Subhah. Al-Musalsal bitana'ulis subhah. Ini subhah tasbih. Hadis musalsal dengan menyerahkan tasbih kepada muridnya. Nah, itu dari Hasanul Basri sampai dia. Itu satu kitab khusus cuma itu doang. Dan banyak lagi. Dan Anda nggak dapetin seorang muhadis yang betul-betul mendalami begitu luas samudra di dalam musalsalat seperti beliau, Habib Salim bin Ahmad bin Jandan. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita terus bersambung dengan beliau ya Rabbal Alamin. Sampai di sini ada yang mau bertanya kira-kira? Udah jelas? Ada yang mau nanya? Syighatu tamrid itu bagian dari syighut tahammul. Bagian dari itu. Syighut tahammul itu adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan suatu periwayatan. Dan itu ada kedudukannya, ada yang paling tinggi sama atau haddatsana, tahdits atau ikhbar. Ada lagi yang berikutnya al-qiraah ala syekh. Ya. Ada lagi berikutnya itu nanti dibahas di sana. Ya, itu syighut tahammul, dari yang kedudukannya paling kuat sampai yang paling lemah. Nah, itu. At-tamrid sakit. Ya. Kalimat tamrid diambil dari marad, sakit atau cacat, enggak sempurna. Ya. Nah, terkadang harus digunakan syighatu tamrid di dalam menyampaikan hadis, menyampaikan hadis itu dengan ungkapan yang membuktikan, menandakan ada kecacatan. Gitu, terkadang harus seperti itu agar membedakan hadis yang kuat dengan hadis yang lemah. Ya, seperti kalimat ruya, gila, waqad yugal, gitu. Pernah diriwayatkan. Itu kan lemah. Ada namanya syighatu tamrid. Ungkapan yang diungkapkan yang menandakan ada penyakit atau kecacatan atau kelemahan, ada tamrid. Pernah diriwayatkan, pernah dikatakan, yuqal, dikatakan demikian. Gitu. Ya. Kenapa digunakan? Karena ada hal-hal tertentu. Jelas. Wallahu a'lam. Ada lagi yang menanya? Maksudnya? Bebas. Ada beberapa hadis musalsal sampainya ke Nabi, itu sebagian besar. Ada beberapa hadis musalsal sampainya bukan ke Nabi, bahkan bukan ke tabi'in, jauh ke tabi'in. Sebagai contoh, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Jaddan Al-Habib Salim dalam kitabnya Balabilul Atiyar. Itu hadisul musalsal bitabassum. Ya. Hadisul musalsal bitabassum. Ini unik. Ya. Itu ujung hadisnya ke Sufyan bin Uyainah. Ujung hadisnya bukan ke Nabi. Ujung hadisnya ke Sufyan bin Uyainah, bukan juga kepada sahabat, tapi kepada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah jauh, bukan tabi'in bahkan. Ya. Nah, ini dia. Anda kasih contoh di sini. Ada hadis musalsal sambil ngetok pintu. Kemarin pada hadir gak sama Syekh Yasir? Hah? Hadir apa enggak? Anda tanya, hadir apa enggak tuh hadis musalsal sama Syekh Yasir nanti orang?
Yang Ramadan tahun lalu kalau nggak salah ya. Pada hadir apa enggak? Hah? Lo rugi pada. Hah? Siapa yang bilang khusus, ilmu enggak khusus. Lo rugi. Ntar dia datang lagi, lo pada duduk sama dia. Hadis musalsal. Itu lebih dari 200 hadis kita dengar dari dia, semuanya musalsal. Nah. Ini hadis musalsal bita'addub. Ada lagi hadis musalsal bitabassum. Ini berru'yah. Bitabassum. Habib bilang, Habib Saim Jindan, haddatsana Abdul Fattah bin Abdullah Al-Muluki Al-Indonesi bijazirah Ternate sanat alaf wa thalatha bimanzilih sanat alaf wa 342 Hijriyah. Tuh lihat, kalau ngeriwayatin hadis kayak begitu. Ente orang juga demikian nantinya. Ente dengar satu hadis, ya. Begini, saya mendengar ini hadis dari guru saya fulan. Di mana? Di Ternate, di rumahnya. Tanggal sekian, tahun sekian, jam sekian. Terkadang sampai hadir bersama kita fulan. Sampai segitu detailnya. Itu kita kalau diajarin cara ngeriwayatin hadis dari guru-guru kita kayak begitu, dicatat. Nanti orang juga begitu. Terus juga saya kasih tahu, tanpa harus nunggu dibawain sanad. Ente berapa kali dengar dari aneh hadis? Baik ada sanadnya maupun gak ada sanadnya. Ente berapa banyak ente dengar dari Habib Jindan hadis? Hadis itu ente berarti dengar langsung dari aneh kan? Iya kan? Ente udah pernah dengar tuh hadis langsung dari aneh. Nanti ente tinggal tanya sama aneh, Habib dengar dari siapa? Aneh bawain sanadnya. Catat seperti itu. Hakala. Habib bilang, haddatsana Abdul Fattah bin Abdullah Al-Muluki Al-Indonesi bijazirah Ternate fi manzilih sanat 1342 Hijriyah fatabassama li. Kemudian dia tersenyum kepadaku. Hakadha, dikasih contoh senyumannya. Qala haddatsana Muhammad bin Sulaiman Al-Makki Ad-Dimyati al-ma'ruf bi Hasbullah Al-Makki bi Makkah Al-Mukarramah sanata 1321 Hijriyah fatabassama li hakadha. Qala haddatsana Abid As-Sindi fatabassama li hakadha. Qala haddatsana Siddiq bin Ali bin Abi Bakar Al-Mizaji Az-Zabidi fatabassama li hakadha. Qala haddatsana Abu Al-Abbas Ahmad Al-Ashbuli fatabassama li hakadha. Qala haddatsana Ahmad bin Abdul Fattah bin Yusuf Al-Mujbiri fatabassama li hakadha. Qala haddatsana Abdullah bin Salim Al-Basri fatabassama li hakadha. Qala haddatsana Muhammad bin Anauddin Al-Babili fatabassama li hakadha. Semuanya senyum. Tuh lihat periwayatannya. Qala haddatsana Ahmad bin Abi Bakar An-Nasafi Al-Ansari fatabassama li hakadha. Qala haddatsana Ibrahim bin Hasan bin Abdul Salam Al-Laqani fatabassama li hakadha. Haddatsana Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti fatabassama li hakadha. Haddatsana Ibrahim bin Ali bin Ahmad Al-Gashandi fatabassama li hakadha. Haddatsana Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad bin Hasan Al-Ba'li At-Tanuhi fatabassama li hakadha. Qala haddatsana Ali bin Umar Ad-Dimashqi fatabassama li hakadha. Qala haddatsana Abu Al-Faraj bin Abi Amr Al-Maqdisi bin Abi Umar Al-Maqdisi fatabassama li hakadha. Haddatsana Sitt Al-Arab binti Ali bin Yahya bin Ali At-Tarrah fatabassama li hakadha. Qalat حدثنا أحمد بن علي بن ثابت بن مهدي بن أحمد الخطيب البغدادي فتبسم لي هكذا. حدثنا أبو العلاء محمد بن علي الواسطي فتبسم لي هكذا. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام الرقي فتبسم لي هكذا. قال حدثنا عمار بن علي البصري فتبسم لي هكذا. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن نصر الدلال فتبسم لي هكذا. قال حدثنا أبي فتبسم لي هكذا. قال كنت في مجلس سفيان بن عيينة فنظر إلى صبي دخل المسجد فتهاون الناس به لصغر سنه فقال سفيان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم الآية ثم قال لي يا نصر لو رأيتني ولي 10 سنين طولي 5 أشبار ووجهي كالدينار
wa ana syu'latun minan nar wa thiyabi sighar wa akmami gisar wa dhaili bimigdar wa na'li ka'adhanul far akhtalifu ila ulama'il amsar mithla Zuhri wa Amr bin Dinar ajlis bainahum kal mismar wa mahbarati kal juzah wa maqlamati kal mawzah wa galami kal lawzah fa idza dakhaltul majlis gila wasi'u lisyaikh as-saghir fatabassama Sufyan hakadha. Naam. Faham gak? Hadisnya dengan sanad yang tadi itu sampai kepada Sufyan bin Uyainah. Nah, satu kali periwayatnya yang meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah namanya Nasr Ad-Dallal. Nasr bilang, satu kali saya di majelisnya Sufyan bin Uyainah. Maka Sufyan melihat ada seorang anak kecil masuk ke masjid, bawa kitab mau ngaji. Banyak orang meremehkan si bocah kecil ini. Ngapain bocah ngelangkain orang-orang untuk duduk di depan? Diremehkan. Maka Sufyan bilang, jangan nanti orang remehkan dia. Terus Sufyan bawakan suatu ayat, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Dulu juga kalian sama seperti dia, kemudian Allah kasih anugerah kepada kalian. Selesai gitu, Sufyan cerita, ya Nasr, bilang sama Nasr, lau ra'aitani, kalau kamu lihat aku dulu waktu bocah begini, wali asyru sinin, umurku masih 10 tahun, tinggiku 5 ashbar, 5 jengkal, tinggi badanku baru 5 jengkal, wajahku bundar seperti logam uang dinar, wa ana syu'latun minan nar, saya itu seperti api di atas lilin, begitu kecil tapi terang. Thiyabi sighar, baju saya ketat, lengan baju saya naik segini, gitu, kekecilan bajunya. Ya, saya udah pakai sorban, ada buntutnya juga 1 jengkal, dia bilang. Na'li, sendal saya kecil seperti telinganya tikus. Dia diibaratkan seperti itu saking kecilnya. Saya bolak-balik belajar kepada ulamaul amsar, ulama yang ada di berbagai negeri, seperti Al-Imam Zuhri wa Amr bin Dinar. Saya duduk di tengah-tengah mereka seperti seperti paku yang kecil. Ya. Saya bawa tempat tinta saya. Ya, terus saya bawa pena saya yang kecil. Saya duduk rajin sampai tuh ketika saya masuk ke majelis di tengah-tengah mereka, itu diserukan untuk saya, wasi'u lisyaikh as-saghir, bukakan, kasih tempat, bakal guru kecil kita, bukakan jalan atau luaskan tempat untuk guru kecil kita. Oleh mereka katakan gitu. Maka Sufyan ketika menceritakan itu, beliau tersenyum di depan sahabat-sahabatnya. Nah ini, senyuman ini, semua periwayatnya ketika menceritakan ini, mereka senyum. Seperti ini. Nah ini, bukan kepada Nabi, bukan juga kepada sahabat, bukan juga kepada tabi'in. Jauh ini, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Uyainah. Tapi intinya jalur periwayatannya ini semuanya punya kesamaan. Jelas. Bahkan makanya intinya adalah kesamaan dalam jalur periwayatan, walaupun hanya sebagian. Enggak harus kepada Nabi. Ada lagi yang unik. Nah ini juga, ini karomah kalau ini. Semua periwayatnya punya mimpi yang sama. Nah, repot itu. Mimpi anda gak bisa bikin. Itu mau hibah. Bagaimana? Habib Umar cerita sama kita. Dulu Habib Ibrahim bin Agil, gurunya. Habib Ibrahim bin Agil bin Yahya. Bilang, saya dulu pernah melihat mimpi.
guru saya Al-Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad, Mufti Johor. Saya lihat dia, dadanya terbelah dan terbuka bakal saya. Maka saya masuk ke dalam dadanya. Saya mimpi seperti itu. Begitu saya bangun, saya cerita sama guru saya, Habib Alawi. Saya bilang, Habib, saya mimpi begini-gini. Habib Alawi dengar gitu, bilang, saya juga dulu pernah mimpi. Mimpi apa? Saya melihat guru saya, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Gitu. Mimpinya bagaimana? Saya lihat dadanya Habib Ahmad terbelah, terbuka untuk saya, dan saya masuk ke dalam dadanya. Begitu. Dan itu waktu saya cerita sama guru saya, Habib Ahmad bin Hasan. Habib, saya mimpi begini-gini. Habib Ahmad dengar gitu, bilang, saya juga pernah mimpi yang sama. Saya melihat guru saya, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dadanya terbelah dan terbuka, saya masuk ke dalamnya. Tuh lihat, walaupun nggak banyak, tapi semua tuh ya punya kesamaan mimpi. Dari guru ke guru ke guru. Nah ini mah kayak begini keramat, terus terang ini nggak bisa dibikin. Ya, kata. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau nanya? Allah. Wallahu a'lam. Sampai di sini saya rasa cukup. Besok kita lanjut lagi. Al-Fatihah bil qubul wa tamami kulli sulhi syantahan batinan yaghfiru dzunub wa yasru uyub wa yashful qurub wa ajir bil matlub wa yasli syantahan batinan ala hadini ya kunatan salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربنا لنا في ديننا قولا وفعلا وكرما وارزق الكل حلالا دائما بالقبول إلى حضرة الرسول. الفاتحة.